Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat nama Muhammad, Ahmad, dan Islam di dalam diri seluruh umat manusia dan semesta ini secara umum. Sebelum membahas tentang ini, kita perlu memaknai klaim Al-Quran tentang Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali sebelum penciptaan lainnya. Dan dari Nur Muhammad inilah cikal bakal penciptaan segala sesuatunya, dan setidaknya itulah yang diyakini oleh umat Islam. Kita coba validasi klaim ini secara kontekstual, gamblang, dan komprehensif. Pertama, terbukti nama Muhammad baru pertama kali digunakan kepada Nabi yang merahmati segenap alam ini. Artinya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah terfikir untuk menggunakan nama ini, padahal maknanya sangat dalam, spiritualitas, dan menembus semua dimensi. Karena nama ini memang hanya diproyeksikan kepada kekasihnya, di mana secara harfiah kata Muhammad berarti terpuji dan dirahmati. Karenanya, ketika orang-orang Quraisy pertama kali mendengar Abdul Muthalib akan menamai cucunya Muhammad, mereka terkejut lalu menyarankan, "Mengapa engkau tidak suka menamai cucumu dengan nama nenek moyangmu?" Lalu kakek Rasulullah SAW menjawab, "Aku ingin agar dia dipuji oleh penduduk bumi dan mendapat pujian dari langit." Kedua, Ahmad adalah nama lain dari Nabi SAW. Secara gramatika Arab bisa juga bermakna jamak, yaitu kata hamdu atau memuji, yang artinya adalah orang yang paling banyak dipuji dan paling banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan apakah benar Muhammad SAW atau Ahmad adalah manusia yang dipuji umat manusia dan banyak memuji Allah. Lihat faktanya, bagaimana seluruh umat samawi terus memuji dan memuliakan namanya, tidak peduli itu Yahudi, Kristen, apalagi Islam. Faktanya, meski non-Islam terus memfitnah, menghina, dan membenci Nabi SAW dan Islam, tetapi di ruang bawah sadar mereka, setiap desah nafas, spiritual, ibadah, dan gerak hidup selalu menyebut dan memuji nama Muhammad, Ahmad, dan Islam adalah obsesi mereka yang ingin selamat, damai, dan sejahtera, shalom atau Islam. Artinya, iman Islam adalah fitrah seluruh keberadaan ini, dan untuk meraih kehidupan Islami, selalu memuji Tuhan serta menyebut nama Muhammad dan Ahmad di dalam setiap doa, ibadah, dan keseharian mereka, serta berharap selamat melalui sikap tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan adalah syarat utamanya yang biasa kita sebut Islam atau Shalom. Karena nama Muhammad tidak merujuk pada oknum, bangsa, budaya, atau identitas regional semata seperti Yudaisme yang merujuk pada Yehuda atau bangsa Yahudi itu sendiri, kekristenan yang dirujuk dari oknum bernama Kristus dalam bahasa Yunani, dan sebagainya. Tetapi nama Muhammad dan Islam diambil dari fitrah seluruh keberadaan ini yang selalu memuji Tuhan, atau Ahmad menurut ajaran masing-masing yang terobsesi ingin Islam atau Shalom yang berarti selamat, damai, dan sejahtera. Artinya, nama Muhammad, Ahmad, dan Islam adalah inti dari doa dalam peribadatan Yudaisme dan kekristenan, meski mereka menyebutnya haleluya dalam bahasa Ibrani yang berarti pujilah atau terpujilah Tuhan, atau Ahmad versi Arab. Sebab haleluya dan Ahmad adalah dua kata dari bahasa yang berbeda untuk makna dan tujuan yang sama. Untuk itu, kata haleluya atau Ahmad digunakan 24 kali di kitab Ibrani, 4 kali dalam aksara Yunani di perjanjian baru orang Kristen. Kata ini juga digunakan dalam peribadatan Yahudi dan kekristenan sebagai respon dari keimanan mereka atas apa yang mereka dengar dan rasakan, serta reaksi jemaat di dalam menerima berkat. Contoh, di dalam doa orang-orang Israel, mereka selalu mengucapkan kalimat Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha-olam, yang artinya terpujilah engkau Tuhan Allah, Tuhan kita, Raja semesta alam. Dan ini membuktikan bahwa di dalam peribadatan seluruh penganut agama Samawi, nama Muhammad dan Ahmad adalah salah satu redaksi yang memiliki kekuatan energi spiritual yang mampu menembus semua dimensi kehidupan ini. Artinya, nama Nabi SAW adalah jalan, jembatan, fasilitas, dan perantara antara umat manusia dan penciptanya. Untuk itu, ketika non-Islam kerap mengucapkan kata shalom, sebenarnya mereka sedang mengekspresikan obsesi dan fitrah Islam di dalam diri mereka tanpa sadar. Dan ketika mereka berserah diri dalam ibadah, merespon obsesi ingin selamat yang diucapkan para imam, pendeta, atau gembala mereka masing-masing, mereka akan menjawabnya dengan kata amin. Dan lagi-lagi,
Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah password setiap doa dan ibadah umat manusia yang akan diterima oleh Tuhan. Sebab Al-Amin adalah juga salah satu nama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, makna nama Islam. Meski mereka tidak mengimani Islam, tetapi dalam peribadatan, niat, keinginan, obsesi, dan harapan mereka hanya satu, yaitu ingin selamat, damai, dan sejahtera, shalom atau Islam. Tentu saja umat non-Islam tidak merasa tengah memuji nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan password doa serta ibadah kepada Tuhan dengan kata haleluya dan amin, serta terobsesi ingin Islam atau ingin selamat, damai, dan sejahtera dengan kata shalom, karena mereka menyebutnya dengan bahasa yang berbeda. Tetapi secara hakikat, makna dan tujuannya tetap sama, yaitu memuji Tuhan atau Ahmad dan berserah diri kepada Tuhan mereka dengan obsesi ingin selamat, damai, dan sejahtera, shalom atau Islam yang melekat pada diri mereka masing-masing. So, akhirnya terbukti secara alkitabiah, realitas, hukum alam, dan fitrah bahwa Nur Muhammad adalah ciptaan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cikal bakal penciptaan seluruh keberadaan ini. Karena terbukti bahwa tidak ada satupun ciptaannya di dunia ini yang tidak memuji Tuhan dengan kata Ahmad dan tidak punya keinginan untuk selamat, damai, dan sejahtera, shalom atau Islam dengan atau tanpa mengimani Islam sekalipun. Sebab sifat atau naluri ingin selamat dan terpanggil untuk selalu memuji Tuhan melekat di dalam diri setiap ciptaannya sejak awal penciptaan, di mana energi atau Nur Muhammad menyertai setiap keberadaan ini di semua dimensi. Karenanya, seluruh planet dan benda langit tunduk dan patuh beredar pada garis edar masing-masing, shalom atau Islam, untuk menghindari tabrakan atau benturan. Seperti halnya tumbuhan yang masih berusaha bertunas meski kita menebangnya sebelum kita mencabut akarnya, dan hewan-hewan masih berusaha menghindari para pemangsanya, berusaha membuat sarang yang aman, di mana semua didorong keinginan untuk ingin selamat, damai, dan sejahtera. Artinya, menolak, tidak mengimani, membenci Islam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak ubahnya membenci fitrah diri dan menolak keinginan diri untuk ingin selamat, damai, dan sejahtera, shalom atau Islam. Tetapi tetap saja obsesi untuk ingin selamat tidak bisa dilepaskan meski tengah menapak di jalan yang salah. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.